Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Econs Edukasi Konseling. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai psikologi individual. Apa aja sih yang akan dibahas dalam psikologi individual itu? Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pandangan psikologi individual. Lalu yang kedua akan membahas perkembangan kepribadian. Lalu yang ketiga akan membahas mengenai tujuan konseling psikologi individual. Lalu yang keempat akan membahas mengenai teknik konseling. Lalu yang kelima membahas peranan konselor. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari psikologi individual. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI, khususnya BKS 4C, dari kelompok 5 yang terdiri dari Genta Devaneta, Jihan Nawal, Irma Fathurizi, Fatima Zahra, dan lalu ada Ajeng Dwi Saputri. Setelah perkenalan, yuk mari kita bahas materi lebih lanjut. Materi pertama yaitu pandangan psikologi individual. Model konseling psikologi individual ini dipelopori oleh Alfred Adler. Pandangan ini didasarkan atas pandangan holistik mengenai pribadi manusia. Salah satu implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa klien seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian terpadu dalam sistem sosial. Psikologi individual tertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang pada umumnya berkaitan dengan keterikatan sosial. Manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan-dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama, dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun pertama. Yang kedua, pada awalnya manusia dilahirkan dengan feeling of inferiority, yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangannya ke arah feeling of superiority. Yang ketiga, anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan lingkungannya. Pada saat itu juga social interest-nya berkembang. Yang keempat, selanjutnya terbentuklah lifestyle pada masing-masing individu atau human individuality yang bersifat self-deterministik, teologis, dan holistik. Yang kelima, sekali terbentuk lifestyle, sukar untuk berubah karena banyak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman pada umur 4-5 tahun. Tujuan konseling menurut Adler adalah mengurangi intensitas perasaan rasa rendah diri, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, meningkatkan minat sosial klien, dan meningkatkan kegiatan. Selanjutnya yaitu teknik konseling, menganalisis gaya hidup klien, menginterpretasikan ingatan-ingatan masa lampau yang lebih ada kaitannya dengan kondisi sekarang, yaitu keadaan pada waktu berumur di bawah 10 tahun. Keadaan masa lampau itu diperkirakan akan berpengaruh pada masa sekarang, khususnya pembentukan kepribadian yang abnormal. Dengan penafsiran tersebut diharapkan persepsi klien berubah dan pada akhirnya dia dapat mengubah tingkah lakunya sehingga sesuai dengan keadaan yang sekarang. Selanjutnya yaitu adalah peranan konselor. Jadi di sini konselor berusaha mengumpulkan informasi tentang kehidupan masa lalu klien, terutama pada masa balita klien. Kegunaan informasi ini menurut W.S. Winkel adalah untuk menemukan feeling of inferiority yang mungkin masih bertahan sampai masa sekarang dan untuk keperluan menemukan usaha-usaha guna menutupi perasaan rendah diri itu. Selanjutnya, konselor membantu klien mengembangkan tujuan-tujuan yang lebih membahagiakan dan merancang suatu gaya hidup yang lebih konstruktif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konseling psikologi individual. Kelebihannya, self-kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teori kepribadian. Menurut Adler, perkembangan manusia tidak hanya dikarenakan faktor internal, melainkan juga dikarenakan faktor eksternal. Selanjutnya, kekurangan konseling psikologi individual. 1. Menggunakan konsep-konsep dasar yang tidak bisa dikatakan
bersifat fisikal dan behavioristik. 2. Mengenai teorinya yang memandang seseoranglah yang menciptakan kepribadian dan gaya hidupnya. Jika dilihat dari perspektif eksperimental, pendapat semacam ini hanyalah ilusi belaka. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.